Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Matematika ICP pada mata kuliah Manipulative Learning Media. Jadi di sini kami akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah kami buat. Oke, jadi media pembelajaran yang kami buat itu bernama Complearn Board. Jadi Complearn Board itu sendiri media yang kami rancang, media pembelajaran yang kami rancang dengan memadukan visual dan digital di dalamnya. Jadi tujuan media ini yaitu untuk mengetahui konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk visualnya sendiri itu kami menggunakan papan interaktif dengan dilapisi kaca dan 2 anak panah di dalamnya. Jadi anak panah ini bertujuan apabila anak panah tersebut mengarah ke arah yang sama, maka dapat dikatakan bahwa anak panah itu senilai, dan apabila anak panah tersebut mengarah ke arah yang berbeda, maka anak panah tersebut itu merupakan konsep perbandingan berbalik nilai. Untuk media digitalnya sendiri itu kami membuat 2 QR code, yaitu QR code pertama berisi materi, dan QR code yang kedua itu berisi verifikasi jawaban. Jadi untuk materi sendiri itu kami menggunakan kami membuat a learning book atau a book yang dimana dalam learning book itu kami menjelaskan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian terdapat juga panduan penggunaan media tersebut dan games yang mendukung. Games ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa atau peserta didik mengetahui perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk QR code pada verifikasi jawaban kami menggunakan aplikasi spreadsheet yang sebagaimana sudah kami rancang menggunakan formula atau rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu untuk peserta didik tentunya untuk mengetahui konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, sedangkan untuk guru atau pendidik itu media ini bertujuan untuk memudahkan mereka mengajarkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai pada peserta didik. Dan kami memilih media pembelajaran Complearn Board itu sendiri karena tentunya untuk mengetahui konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga cara sistematisnya. Nah, untuk cara penggunaan medianya sendiri itu yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara penggunaan media kami. Perkenalkan, nama saya Farudin Arfa. Saya Andi Mujahidin Mukhtar. Baik, jadi sebelumnya media kami ini digunakan untuk menyelesaikan masalah atau soal dan materi perbandingan dalam matematika. Langsung saja untuk contoh soal pertama. Misalnya, Rena membeli 2 buah mangga dan harga 5.000. Berapa harga yang akan dibayarkannya jika dia membeli 8 buah mangga? Nah, jadi kita tahu tadi itu Rena itu membeli 2 buah mangga. 2 buah mangga dan harga 5.000. Nah, jika ia membeli 8 buah mangga, berapakah yang dia akan bayar? Nah, kita tidak tahu. Jadi di sini kita anggap ini A1-nya adalah 2. Jadi tulis di sini 2 dan B1-nya itu 5.000. Kita bisa saja tulis 5. Dan 8 mangga itu A2. Kita tulis di sini 8. X-nya itu di sini X. X-nya itu B2. Untuk menentukan panahnya itu naik atau turun, kita lihat angka A1 ke angka A2 itu naik, jadi otomatis panahnya itu naik. Nah, sedangkan untuk menentukan panah yang sebelah kanan itu naik atau turun,
Nah, kita tahu tadi bahwa 2 buah mangga itu harganya 5.000. Nah, otomatis jika 8 buah mangga itu pasti lebih besar dari 5.000. Nah, karena angka di B1 itu ke angka B2 itu naik, jadi otomatis panahnya juga itu naik. Nah, kita lihat di zona keputusan. Kita lihat yang mana sama dengan panahnya. Kita lihat yang ini, perbandingan senilai. Nah, langsung ke rumusnya. Rumus dari perbandingan senilai itu yang ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Langsung saja kita kerja. A1 tadi itu 2, A2 nya itu 8 sama dengan B1 nya itu 5, B2 nya itu X. Kita ubah ke bentuk pecahan, jadi 2/8 sama dengan 5 per X. Nah, untuk menentukan hasilnya itu kita kali silang. 2 kali X sama dengan 2X, 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi untuk mencari nilai X, kita bagi kedua ruas dengan 2. Nah, 2 bagi 2 itu 1, jadi kita tidak usah tulis 1, langsung saja X. Terus 40 bagi 2 itu 20. Jadi kita dapatkan X itu sama dengan 20. Jadi kita di sini hapus X-nya ini dengan 20. Nah, sebelumnya kita itu dapat tadi nilai X-nya itu sama dengan 20. Nah, selanjutnya untuk memverifikasi jawaban kita tadi itu apakah sudah benar atau salah, kita bisa cek melalui QR code yang ada di sini. Yang ini. Kita bisa scan. Baiklah, langsung saja untuk contoh soal kedua, yaitu jika ada 8 ekor sapi dapat memakan makanan yang tersedia selama 30 hari, berapa hari makanan tersebut akan habis jika ada 12 ekor sapi? Nah, jadi kita tahu sebelumnya bahwa jika ada 8 ekor sapi, itu akan menghabiskan makanan dalam waktu 30 hari. Nah, kemudian berapa hari yang dibutuhkan jika ada 12 sapi untuk menghabiskan persediaan makanan? Kita tidak tahu. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari A1 yaitu 8, kita masukkan di sini. Kemudian untuk B1 nya yaitu 30 hari, kita tulis 30. Nah, kemudian kita akan mencari berapa hari persediaan makanan akan habis jika ada 12 ekor sapi. Kita taruh di sini X. Nah, untuk menentukan arah panah naik atau turun, kita dapat melihat bahwa angka di kolom A1 ke kolom A2 itu naik, jadi otomatis arah panahnya itu akan mengarah ke atas. Nah, kemudian untuk menentukan arah panah di sebelah kanan, kita lihat bahwa 8 ekor sapi itu dapat menghasilkan menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 30 hari. Dan jadi jika sapinya bertambah, otomatis waktu yang dibutuhkan sapi untuk menghabiskan persediaan makanan itu akan jauh lebih cepat. Artinya di sini akan lebih kecil daripada 30 hari.
otomatis arah panahnya ini akan mengarah ke bawah karena kolom di B1 ke kolom B2 itu turun, jadi arah panahnya turun. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa untuk menentukan zona keputusan apakah ini perbandingan senilai atau berbanding nilai, kita dapat melihat bahwa arah panah di sebelah kiri itu naik, yang arah panah di sebelah kanan itu turun. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa dia itu menggunakan yang ini, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian kita karena kita sudah mendapatkan bahwa ini merupakan perbandingan berbalik nilai, kita akan menggunakan rumus dari ini, A1 bagi A2 sama dengan B2 dibagi A1. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari A1-nya itu adalah 8. Terus 8 dibagi A2-nya itu 12. Sama dengan nilai dari B2-nya itu adalah X dibagi B1-nya adalah 30. Jadi kita bisa ubah persamaan ini ke dalam bentuk pecahan. Kita dapatkan 8/12 itu sama dengan X per 30. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita kali silang di antara kedua pecahan ini. Kita dapatkan 8 dikali 30 itu sama dengan 240. X itu sama dengan 12X. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita bagi kedua ruas dengan 12. Bagi dengan 12. Maka kita dapatkan di sini adalah X. Di sini 240 dibagi 12 itu hasilnya 20. Jadi, kita dapatkan nilai X di sini yaitu 20. Maka waktu yang dibutuhkan 12 ekor sapi untuk menghabiskan seluruh persediaan makanan itu adalah 20 hari. Nah, untuk memverifikasi apakah jawaban ini benar atau tidak, kita bisa mengeceknya melalui QR code yang ada di sini. Nah, itu dia tata cara penggunaan medianya, dan kami juga sudah melakukan uji coba media ini pada kelas 8 SMP 99 Malengkeri. Untuk itu mari kita lihat keseruannya. Itu dia uji coba media kami pada SMP 99 Malengkeri. Untuk itu saya pamit undur diri. See you the next video and thank you. Bye bye.